بمثال دعوة والنسبات نوينا تعليق وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita mungkin sudah beberapa hari nggak melanjutkan kisah tabi'in. Insya Allah malam ini dan mungkin ada satu malam atau dua malam lagi sebelum malam lebaran dan selesainya tadarus, nanti khataman terakhir malam 26 kita khataman terakhir ya. Nah, sekarang kita mau menceritakan kisah tabi'in yang luar biasa, Urwah bin Zubair. Jadi kalau kamu nanti membaca hadis Sahih Bukhari, maka kamu akan dapati sebagian besar hadis dari Siti Aisyah itu periwayatnya adalah Urwah bin Zubair. Itu sebagian besar ya. Nah, Urwah bin Zubair ini ceritanya unik. Jadi Urwah bin Zubair ini dia anak sahabat, namanya Zubair bin Awan. Punya kakak namanya Abdullah bin Zubair, punya saudara namanya Mus'ab bin Zubair. Gitu. Nah, jadi pernah ada ceritanya. Makanya jangan pernah meremehkan cita-cita, dan harus cita-cita itu yang mulia. Kira-kira ini Nizar cita-citanya jadi apa? Belum tahu. Enggak punya cita-cita? Profesor apa provokator? Nah, setiap orang itu harus punya cita. Nah, jadi ini ada cerita dulu lagi kumpul di dekat Ka'bah. Di situ ada Mus'ab bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair, kemudian ada juga Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, ketika kumpul empat ini saling bersahabat. Ketika kumpul, kemudian masing-masing Pak, yuk kita ayo sebutkan cita-cita kita masing-masing. Akhirnya Abdullah bin Zubair ngomong, aku kalau cita-citaku itu pengen menjadi seorang khalifah. Menjadi seorang khalifah. Terus sama sekarang aku pengen jadi presiden. Itu cita-citanya. Tinggi cita-citanya, enggak rendah. Urwah tanya, cita-citanya apa? Saya pengen jadi orang yang dicari ilmunya. Jadi orang mendatangi saya, dia mau bertanya tentang ilmu agama. Wah, cita-citanya keren ya. Ada lagi Mus'ab bin Zubair, cita-citanya apa? Saya cita-citanya pengen nikah sama pejabat tinggi. Akhirnya Mus'ab ini bisa menikahi gadis idamannya Aisyah binti Tolhah sama Sukainah binti Husain. Gitu. Ini berarti apa? Mengikhtiari jodoh dengan doa. Mengikhtiari jodoh dengan doa. Kemudian Abdullah bin Umar dari ulama besar, ahli ibadah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau Urwah bin Zubair menjadi orang yang berilmu. Sampai Urwah bin Zubair ini terkenal adalah gudangnya ilmu. Aziz. Kemudian kata Az-Zuhri mengatakan Urwah ini kalau diibaratin ilmunya, ibarat ilmunya itu lautan. Kalau lautan itu lama-lama diambil bisa habis, mungkin kan berkurang. Tapi Urwah diambil ilmunya tidak akan pernah bisa berkurang. Urwah bin Zubair, Masya Allah. Bahkan pernah suatu ketika ada salah seorang yang meriwayatkan, aku sama abahku masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid, ternyata semua orang di masjid itu menuju satu orang, kumpul di situ semuanya. Jadi semuanya itu kumpul di satu orang ini. Hebat bener orang ini. Ditanya siapa? Oh, dilihat ternyata Urwah bin Zubair. Hebat Urwah bin Zubair.
Kata anak tadi ngomong sama bapaknya, Urwah bin Zubair, bah ternyata bah yang dikerumuni sama orang tuh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair lagi ceramah, orang di dekat situ semuanya pengen dengarkan ceramahnya. Kata bapaknya, jangan kaget. Nah, aku pernah lihat Urwah bin Zubair ini dari saking alimnya, sahabatnya Nabi sampai kadang-kadang nanya sama Urwah bin Zubair. Dan itu kan pangkatnya tabiin ya. Terus sahabatnya Nabi itu sampai ada papa nanyanya kepada Urwah bin Zubair dari saking alimnya. Masya Allah. Itu Urwah bin Zubair. Ilmunya luar biasa. Nah, coba lihat ya, perhatikan. Urwah bin Zubair ini meninggalnya kapan? Kurang lebih 1000 tahun yang lalu lebih kan? Mungkin 1200 atau 1300 tahun yang lalu, kurang lebih ya. Sampai sekarang masih diceritakan ilmunya. Hebat apa enggak? Di zamannya Urwah bin Zubair orang kaya ada apa enggak kira-kira? Ada diceritakan apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena orang kaya selesai mati ya mati udah. Tapi kalau orang berilmu maka dia tidak akan mati. Kenapa? Selama ilmunya itu masih bermanfaat, maka dia akan selalu dikenang sampai kapanpun juga. Itulah kemuliaan dan keutamaan orang yang berilmu. Itu. Urwah bin Zubair ini terkenal orangnya sangat sabar sekali. Sangat sabar sekali. Bahkan diantaranya pernah Urwah bin Zubair ini diundang sama Walid bin Abdul Malik. Diundang ke sana ngajak anaknya, nama anaknya Muhammad bin Urwah. Nama anaknya Muhammad bin Urwah. Ketika masuk, kemudian lihat ke kandang kuda. Ini berapa? Enggak. Oh, teman. Masuk ke kandang kuda. Ternyata anaknya ini kena sepakannya kuda sampai meninggal. Muhammad bin Urwah ini. Urwahnya kakinya nginjek duri beracun, akhirnya kakinya kena racun, dan malam itu kakinya harus dipotong. Malam itu kakinya harus dipotong, dan beliau tetap malam itu tetap nggak mau meninggalkan sholat tahajudnya, dan nggak ngeluh sama sekali, cuma ngomong apa? Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Wah, perjalanan gue ini berat ya. Cuma gitu aja ngomongnya. Nyantai. Padahal anaknya meninggal dunia, kemudian kakinya dipotong. Anda bisa bayangkan, berarti sabarnya itu luar biasa. Kemudian ketika pulang ke Madinah, ini kira-kira musibah apa enggak ini? Punya anak, anaknya meninggal dunia, kakinya dipotong satu. Musibah apa enggak? Ketika orang-orang datang kepada Urwah bin Zubair, "Wahai Urwah, ya Allah, kami turut berduka cita, kakimu terpotong, anakmu meninggal dunia." Apa katanya Urwah bin Zubair? Loh, Allah itu baik sama aku. Aku ini sama Allah dikasih 7 anak, cuma diambil 1, masih ada 6. Anggota tubuhku masih banyak, tangan komplit, mata 2 komplit, telinga, hidung komplit, kaki cuma 1 yang diambil. Alhamdulillah. Bayangkan kakinya dipotong 1, alhamdulillah. Bayangkan coba, ini loh orang yang yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Masya Allah, jadi orang yang bisa mewarisi kesabarannya ya. Jangan mewarisi ujiannya, tapi ya berat ujiannya. Nah, kalau doanya Habib Ali, waj'alna min abidil ihsan la abidil ihsan. Ya Allah, jadikan aku hamba yang dapat kebaikan, bukan hamba yang mendapatkan ujian. Gitu. Kemudian Urwah bin Zubair, beliau pernah memberikan nasihat, nasihatnya bagus. Beliau mengatakan begini, yaitu maktubun fil hikmah litakun kalimatuka tayyibatan wal yakun wajhuka bastan takun ahabba ilan nasi mimman yu'tihimul ata. Tercatat di dalam hikmah, kalau ucapanmu itu baik, wajahmu itu ramah, maka kamu lebih dicintai oleh masyarakat dibandingkan orang yang bagi-bagi hadiah. Kalau ada orang datang bagi-bagi hadiah, kira-kira orang-orang cinta apa enggak? Seneng apa enggak? Seneng. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Siapa? Orang yang kalau ngomongnya baik, kemudian kalau berjumpa dengan orang, wajahnya menunjukkan wajah yang
cerah. Makanya terutama kalau yang mau jadi ustadz, mau dakwah harus latihan senyum. Nggak boleh wajahnya kok cemberut terus tuh nggak boleh ya. Harus latihan senyum. Orang kalau suka senyum, ucapannya bagus, itu lebih dicintai sama orang dibandingin orang yang suka bagi-bagi duit tapi ngomongnya kasar dan mukanya nggak enak dilihat ya. Kemudian Urwah bin Zubair tadi ujiannya luar biasa ya. Kemudian nasihat-nasihatnya juga, beliau itu setiap malam baca seperempat Quran. Baca seperempat Quran berarti beliau setiap 4 hari sekali hatam Quran. Urwah bin Zubair itu. Kemudian di antara kisah-kisahnya Urwah bin Zubair, beliau pernah memberikan kalimat yang indah begini: rubba kalimati dzulin ihtamaltuha awrathatni 'izzan tawilah. Kadang-kadang aku ini dihina dan aku sabar menghadapi hinaan tersebut, karena hinaan itu aku mendapatkan kemuliaan yang lama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita dihina belum tentu kita jadi terhina. Orang yang bisa sabar ketika dia dihina, justru kadang-kadang karena sabarnya itu dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang yang dihina itu kadang-kadang jadi orang istimewa. Dulu ada seorang tukang bagi masakan di Al-Azhar, namanya Abu Zakaria Al-Ansari. Tukang bagi masakan. Nah, ketika santri-santri itu memakan, dia itu disepelekan. Jadi ketika minta makan sama Abu Zakaria Al-Ansari ini, kemudian mengatakan begini, ta'al ya Syekhul Islam, sini ya Syekhul Islam, sini. Ini loh, saya kasih makanan. Syekhul Islam itu nama ulama yang paling top di zaman itu, julukannya Syekhul Islam. Ini tukang bagi makanan dihina, dipanggil Syekhul Islam. Itu hinaannya apa pujian? Umpama ada seseorang yang dikenal, misalkan nih, maaf, karyawan kantin, panggil Pak Ustadz, itu hinaan apa pujian? Ya hinaan itu. Untuk kang kantin dipanggil Ustadz, saya minta fatwanya ya, gitu. Kira-kira gimana? Kan menghina kan itu. Dia dihina. Ta'al ya Syekhul Islam, dia datang kasih makanan, kemudian dia sumpah dalam hati, wallahi la akunanna Syekhul Islam, demi Allah saya harus menjadi Syekhul Islam. Langsung dia tidak kerja di kantin lagi, keluar belajar cari ilmu. 10 tahun kemudian di Mesir dicari ulama yang paling hebat, ternyata Abu Zakaria Al-Ansari, dan beliau dinobatkan menjadi Syekhul Islam. Mulai belajar umur berapa? 50 tahun. Ada riwayat mengatakan 55 tahun. Jadi Syekhul Islam ketika itu usianya 60-an tahun. Muridnya hebat-hebat. Muridnya yang terkenal nggak banyak, cuma 3. Ibn Hajar, Imam Romli, sama Khatib Asyarbini. Raja ulama semua di zamannya. Nah kan keren ya. Muridnya berapa? 1000. Siapa? Nggak ada yang kenal. Nggak kecakep. Beliau berapa? 3. Siapa? Ibn Hajar, Imam Romli, Khatib Asyarbini. Ibn Hajar yang nulis Syarah Minhaj Tuhfatul Muhtaj, Imam Romli yang nulis Nihayatul Muhtaj, Khatib Asyarbini yang nulis Mughnil. Top semuanya ini. 3 tapi top. Makanya di makamnya Kiai Arwani Kudus itu ada tulisannya, qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi jadi lebih baik daripada banyak tapi enggak jadi. Nanya nih, umpama kalian jadi ustadz. Milih mana? Punya murid 3 tapi muridnya Masya Allah. Ustadznya datang lagi baca Quran, ustadznya ngajar nyatet, selesai ngajar ustadznya baca Quran lagi, membaca kitab, tapi cuma 3. Baca kitab, baca Quran, baca kitab, baca Quran. Atau muridnya ada 1000, ustadznya datang PUBG, ustadznya ceramah main game, selesai ceramah main game, tengah malam main game. Mana yang lebih top? Yang 3 apa 1000? Yang 3. Yang 1000 kalah sama yang
Kenapa? Karena kualitasnya. Lah sekarang kamu cita-cita jadi ulama, mosok main game terus ulama? Ulama tuh menghabiskan waktunya dengan apa? Belajar, cari ilmu itu kegiatannya para ulama, gitu ya. Kemudian sekarang kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair. Ya, Urwah bin Zubair meriwayatkan hadis. Ini diantara hadisnya ya. Ini kita baca. Jadi beliau Urwah bin Zubair meriwayatkan dari Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah mengatakan, ma khuyyira Rasulullah SAW fi amrayni qad illa akhadha aisarahuma. Tidaklah Nabi Muhammad SAW disuruh milih dua perkara kecuali yang dipilih pasti yang paling mudah, selama itu bukan dosa. Kalau dosa, maka Nabi Muhammad SAW orang yang paling menjauhi dosa. Begitu. Kemudian juga ada riwayat dari Urwah bin Zubair. Nah, pernah suatu ketika, ini dari Siti Aisyah, nah, suatu ketika ada orang Yahudi mendatangi Nabi. Kemudian kan harusnya kalau ketemu ucapnya apa? Assalamualaikum. Ternyata nggak ngucap assalamualaikum. Malah begini, ucapnya apa? Assalamualaikum. Racun atasmu. Assalam keselamatan, assamu racun. Siti Aisyah marah. Alaikumussalam wal laknat. Bagimu yang juga racun dan laknat. Nabi Muhammad Aisyah, tidak usah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah tuh senang kelembutan. Kamu cukup jawab, ya Rasulullah. Tidak Aisyah, ya Rasulullah, enggak dengar dia tadi ngomong apa. Dia kan menghina kita. Nabi cukup kamu jawab waalaikum dan atas kamu. Selesai. Itu riwayat hadis daripada Urwah bin Zubair. Masya Allah, Urwah bin Zubair ini ceritanya panjang. Beliau itu menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu, hidup ada di masjid, hidup di majelis-majelis ilmu, melazimi Siti Aisyah. Kemudian beliau juga melazimi majelis-majelis ilmu, nggak pernah lepas sampai akhirnya menjadi seorang yang istimewa, yaitu Urwah bin Zubair. Banyak Urwah bin Zubair sampai ahli jarah wa ta'dil dalam hadis meriwayatkan Urwah bin Zubair selama hidupnya hanya fokus ilmu. Lam yadkhul fi syai'in minal fitan, tidak pernah terlibat fitnah apapun juga. Karena kehebatan beliau itu, beliau pengen istiqomah cari ilmu, nggak urusan-urusan yang lainnya di luar ilmu. Dan kita semua insya Allah bisa meneladani keluhuran akhlak daripada Urwah bin Zubair, jadi orang yang insya Allah ilmunya akan mendapatkan berkah di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan baca qasidah yang biasa kita baca ya, bareng insya Allah. يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران. 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 يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان. 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 يا ربي سامحنا 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 في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا
رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان 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 يا ربنا دخلنا في جنات الرضوان يا ربنا دخلنا في جنات الرضوان يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان يا ربنا دخلنا في جنات الرضوان يا ربي سلمنا من لحبة النيران يا ربي سلمنا من لحبة النيران يا ربي سلمنا من لحظة النيران يا ربي سلمنا من لحظة النيران يا ربنا نفعنا ببركة القرآن يا ربنا نفعنا ببركة القرآن يا ربنا نفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا 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 بالقبول وتمام كل سنة الله حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة يا كنا كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشرف من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهله وخيراتي فيا ربي متعني بسره وروحه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنيس به يا ربي في القبر وحشاتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على ما نبيه الرحمن يقبل